Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ega Rahmawati, PLP dari Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini kita akan mempelajari lagi materi program linear pada pertemuan kedua ini. Untuk pertemuan yang kemarin, kita sudah mempelajari cara menentukan dan menggambarkan grafik daerah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari cara menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Ini merupakan bagian juga yang harus kita kuasai untuk nanti menentukan program linear. Nah, kenapa kita harus menguasai kedua itu? Karena berangkat dari pengertian dari program linearnya sendiri, yaitu suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, di mana nilai optimumnya itu bisa disebut juga nilai maksimum atau nilai minimumnya, diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Nah, jadi ini himpunan penyelesaiannya digunakan untuk menghitung atau memperoleh nilai dari nilai optimumnya. Jadi, kemarin kita sudah menguasai atau memahami cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini digunakan untuk menentukan nilai optimumnya. Maka tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu agar peserta didik mampu menentukan nilai optimum dari persoalan linear. Kemudian, langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Kenapa fungsi objektif? Karena program linear sendiri secara umum terdiri dari dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Di mana fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi, sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Maka di sini nilainya dari suatu fungsi objektif, karena fungsinya ini nanti yang akan kita optimumkan. Bisa kita maksimalkan atau minimumkan. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Kemudian yang kedua, menentukan koordinat-koordinat titik pojoknya. Kemudian yang ketiga, substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Nah, yang harus diperhatikan, jika yang ditanyakan nilai maksimum, maka yang dipilih nilai yang terbesar. Kemudian jika yang ditanyakan nilai minimum, maka yang dipilih nilai yang terkecil. Ke contoh yang pertama, tentukan nilai maksimum fxy atau fx,y sama dengan 3x plus 5y yang memenuhi syarat x plus y kurang dari sama dengan 9, 6x plus 11y kurang dari sama dengan 66, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sistem pertidaksamaan ini yang merupakan atau yang disebut dengan fungsi kendala, yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi, makanya disebut dengan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan yang fx, y-nya ini merupakan fungsi objektifnya, maka ini nanti yang digunakan untuk mencari nilai maksimumnya. Untuk menyelesaikan persoalan ini, yang pertama, kita harus menentukan DHP-nya. Seperti biasa, kita tentukan dulu titik potongnya dari persamaan pertidaksamaan berikut ini. Jangan lupa kita jadikan persamaan dulu. X plus Y sama dengan 9. X-nya kita ganti dengan 0. Ketemu Y-nya 9 dan Y-nya kita ganti 0. Ketemu X-nya 9. Kita peroleh titik potongnya 0,9 dan 9,0. Untuk pertidaksamaan 6x plus 11y kurang dari sama dengan 66, kita jadikan persamaan 6x plus 11y sama dengan 66. Untuk x-nya 0, y-nya ketemu 6, dari 66 per 11. Kemudian y-nya 0, kita peroleh x-nya sama dengan 11, dari 66 per 6. Nah, ketemu titik potongnya 0,6 dan 11,0. Kemudian kita gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini DHP-nya yang bersih, maka yang diarsir yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Untuk
X plus Y sama dengan 9. Kita lihat di pertidaksamaannya, koefisien X-nya positif dan tandanya kurang dari sama dengan, maka daerah himpunannya di kiri garis. Maka yang kita arsir yang sebelah kanan. Kemudian untuk 6X plus 11Y sama dengan 66, garis ini, kita lihat pertidaksamaannya, koefisien X-nya positif, kemudian tandanya kurang dari sama dengan, maka yang diarsir sebelah kanan garis karena yang sebelah kiri merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 0, ini ke sini, maka yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya yang sebelah kanan garis, maka yang diarsir sebelah kiri garis. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya di atas garis, maka yang diarsir di bawah garis. Ketemu DHP-nya ini. Seperti bentuk bangun apa ini ya? Trapesium kah? Atau jajar genjang kah? Atau persegi kah? Atau apa ini? Nah, kemudian yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu menentukan koordinat titik pojoknya. Nah, titik pojok itu titik ini, dan ini. Titik pojok dari daerah himpunan penyelesaiannya. Yang putih ini titik pojoknya ini. Nah, ini ada titik pojok 0,0, kemudian titik pojok 0,6, kemudian titik pojok 9,0, dan yang di sini ini belum diketahui, maka kita misalkan titiknya titik A. Nah, untuk mengetahui titik A ini berapa koordinatnya, kita bisa eliminasi kedua persamaan ini. Kenapa? Karena titik A ini merupakan titik perpotongan dari garis X plus Y sama dengan 9 dan 6X plus 11Y sama dengan 6. Nah, kedua garis ini, jika bertemu, akan berpotongan pada titik A ini. Nah, maka dari itu kita bisa eliminasi kedua persamaannya. Kita akan menghilangkan variabel X-nya, maka untuk persamaan yang X plus Y sama dengan 9 kita kalikan 6, menjadi 6X plus 6Y sama dengan 54, dan untuk persamaan yang ini kita kalikan 1, jadi 6X plus 11Y sama dengan 66. Kita kurangkan, kita peroleh X-nya sudah 0, kemudian 6Y min 11Y sama dengan min 5Y, 54 min 66 jadi min 12. Jadi Y-nya diperoleh 12/5. Nah, untuk Y sama dengan 12/5, kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 9 menjadi X plus 12/5 sama dengan 9, X-nya sama dengan min 12/5 plus 9, kemudian kita peroleh X-nya 33/5, atau kalau kita jadikan desimal menjadi 6,6. Ini tadi kalau kita desimalkan menjadi 2,4. Nah, maka titik A-nya kita peroleh 33/5,12/5. Atau kalian kalau mau desimalnya menjadi 6,6,2,4. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektifnya. Jadi kan kita sudah mengetahui titik pojok A-nya 33/5,12/5. Nah, kita juga bisa untuk mempermudah dalam perhitungan, kita misalkan titik yang lainnya juga. Misal itu titik B, C, dan D. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Untuk titik-titiknya ada titik A, B, C, dan D. B-nya tadi 9,2, C-nya 0,0, dan D-nya 0,6. Kemudian kita substitusikan ke fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya kan ini. Ini fx, y. Nah, x-nya itu 33/5 ini. Ini kan kalau A, x, y. Nah, ini x, ini y. Kita substitusikan ke fx, y-nya, berarti f 33/5,12/5 sama dengan
3x, maka x-nya 33 per 5, jadi 3 kali 33 per 5, plus 5 kali y. Jadi 5 kali 12 per 5, sama dengan 7,8. Ini nanti kalian hitung lagi untuk mengetahui apakah benar ini perhitungannya. Kemudian, untuk B sama dengan 9,0, F-nya 9,0 sama dengan 3x, maka 3 kali 9 plus 5y, maka 5 kali 0. Sama dengan 27. Kemudian C-nya 0,0, maka F-nya 0,0, menjadi 3 kali 0 plus 5 kali 0, sama dengan 0. Kemudian D-nya 0,6. F 0,6, maka 3 kali 0 plus 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, dari keempat nilai ini, yang merupakan nilai maksimum, tadi yang kalian ingat-ingat tadi, atau yang kalian perhatikan tadi kan, jika yang ditanyakan nilai maksimum, maka yang dipilih nilai yang terbesar. Maka yang kita pilih dari keempat ini adalah 30. Maka 30 ini merupakan nilai maksimum. Nah, untuk jika yang ditanyakan nilai minimum, maka yang dipilih adalah nilai yang terkecil, yaitu 0. Ini nilai minimumnya. Kita beralih ke contoh yang kedua. Tentukan nilai maksimum fx, y sama dengan 3x plus 4y di daerah yang diarsir. Nah, dari gambar ini, kita tahu bahwa daerah yang diarsir merupakan DPH. Jadi kita sudah tahu DPH-nya. Kemudian, setelah tahu DPH-nya, kita harus menentukan titik pojoknya. Kita bisa misalkan juga A, B, C, D. Nah, titik pojoknya kan ini. Untuk titik A-nya kan jelas ini 0,0, kemudian titik B-nya 1,0, kemudian titik D-nya 0,1. Nah, untuk C-nya, ini kan belum diketahui. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus tahu dulu persamaan dari kedua garis ini. Sedangkan di sini kan tidak diketahui persamaannya. Maka dari itu, kita cari dulu persamaannya. Untuk mengetahuinya, kalian bisa ingat ini. Nah, jika diketahui atau ditanyakan ya, jika ditanyakan persamaan garis, jika diketahuinya A dan B, maka persamaan garisnya AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, di sini A-nya ini merupakan koefisien dari X, dan B-nya ini merupakan koefisien dari B, dan sama dengan konstantanya itu A kali B. Nah, A-nya ini kan merupakan titik yang memotong di sumbu di sumbu Y, kemudian B-nya ini merupakan titik yang memotong di sumbu X. Nah, di sini yang memotong untuk garis ini, yang memotong di sumbu Y merupakan 2, maka A-nya itu sama dengan 2, dan B-nya itu sama dengan 1. Maka, dimasukkan ke sini, 2X plus 1Y sama dengan 2 kali 1. Nah, 2X, 2-nya A, plus 1Y, 1-nya itu B, maka menjadi, atau konstantanya 2 kali 1. Maka diperoleh persamaannya 2X plus Y sama dengan 2. Untuk garis yang kedua ini, kita tahu bahwa A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 3. Maka persamaannya menjadi 1X plus 3 kali Y sama dengan 3 kali 1. Atau X plus 3Y sama dengan 3. Nah, setelah kita tahu persamaannya, kemudian untuk mencari titik C, kita eliminasi kedua persamaan tersebut. Kita akan menghilangkan variabel Y-nya, maka untuk persamaan yang ini kita kalikan 3 menjadi 6X plus 3Y sama dengan 6. Kemudian yang persamaan kedua kita kali 1, maka jadi X plus 3Y sama dengan 3. Dikurangi menjadi 5X sama dengan 3. Kita peroleh X-nya sama dengan 3 per 5. Untuk X sama dengan 3 per 5, kita substitusikan ke persamaan 2X plus Y sama dengan 2. 2 kali 3 per 5 plus Y sama dengan 4, maka Y-nya 4 min
6/5, maka Y-nya 4/5. Maka dari itu, kita peroleh titik C-nya 3/5,4/5. Kita sudah mengetahui titik pojoknya A, B, C, D-nya, kemudian kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Untuk titik A sama dengan yang merupakan 0,0, kita substitusikan ke fx, y-nya, menjadi f 0,0-nya sama dengan 0, kemudian untuk b 1,0-nya menjadi f 1,0 sama dengan 3 kali 1 plus 4 kali 0 sama dengan 3. Kemudian untuk C 3/5,4/5, maka menjadi F 3/5,4/5 sama dengan 3 kali 3/5 plus 4 kali 4/5 sama dengan 25/5, itu sama dengan 5. Untuk D 0,1, maka F 0,1-nya sama dengan 4. Nah, dari keempat nilai ini yang merupakan nilai maksimum, tentu saja adalah 5. Jadi 5 ini merupakan nilai maksimumnya. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum 5x plus 4y adalah, di sini kita ketahui bahwa garis ini memiliki persamaan 2x plus y sama dengan 8, dan untuk garis ini memiliki persamaan 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa daerah yang diarsir ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang belum diketahui di sini yaitu titik-titik yang memotong sumbu Y dan sumbu X-nya. Jadi, kita belum bisa menentukan titik pojok dari DHP ini. Nah, untuk menentukannya, kita bisa misalkan dulu di setiap titik pojoknya A, B, C, D. Kemudian, untuk menentukan titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y-nya, kita cari pada persamaan ini. Kita cari titik potong dari persamaan ini ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk persamaan yang pertama, 2X plus Y sama dengan 8. X-nya kita ganti 0 menjadi atau mendapat Y-nya 8, kemudian untuk Y-nya 0, maka kita mendapat X-nya 4. Maka kita dapat titiknya 0,8 dan 4,0. Nah, tentu saja untuk garis ini 0,8 ini merupakan 8. 8-nya di sini, Y-nya 8. Kemudian 4,0. Nah, 4,0 maka X-nya 4, maka 4-nya di sini. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2X plus 3Y sama dengan 12, X-nya 0, Y-nya 4, kemudian Y-nya 0, maka X-nya didapat 6. Maka didapat titik potong 0,4 dan 6,0. 0,4, 4 di sini, Y-nya, kemudian 6,0, X-nya 6 di sini. Kemudian setelah ini, kita sudah tahu ya, ini titik pojoknya, untuk A-nya ini 0,0, B-nya 4,0, D-nya 0,4. C-nya belum diketahui, maka kita eliminasi kedua persamaan ini menjadi 2X plus 3Y sama dengan 12 dikurangi 2X plus Y sama dengan 8. Ini sudah sama-sama 2X semua, maka langsung dikurangi menjadi 2Y sama dengan 4, kemudian Y-nya diperoleh 2. Untuk Y sama dengan 2, maka kita substitusikan ke persamaan yang kedua menjadi 2X plus 2 sama dengan 4. Ini seharusnya 4 ya, tapi salah ketik, mohon maaf. Untuk itu 2X sama dengan 8 min 2 sama dengan 6, kemudian X-nya sama dengan 3. Dari sini kita peroleh titik C-nya 3,2. Selanjutnya, kita substitusikan titik-titiknya ke fungsi objektifnya, yaitu fx, y sama dengan 5x plus 4y. Untuk A 0,0, F 0,0-nya sama dengan 0. Untuk B 4,0, F 4,0-nya sama dengan 20. Untuk C sama dengan 3,0, F 3,2-nya sama dengan 5 kali 3 plus 4 kali 2 sama dengan 23. Dan D
0,4. Untuk F 0,4-nya sama dengan 5 kali 0 plus 4 kali 4 sama dengan 16. Dari keempat ini, nilai maksimumnya yaitu 23. Untuk nilai minimumnya sama dengan 0. Untuk contoh selanjutnya, nilai minimum fx, y sama dengan 2x plus 3y untuk x, y di daerah yang diarsir adalah, dari grafik ini, kita ketahui DHP-nya yang diarsir ini. Kemudian, titik pojoknya, ini, dan ini. Kita misalkan A, B, C. Dari sini kita tahu koordinat titik B-nya 5,5 dan koordinat titik C-nya 0,4. Nah, untuk koordinat titik A-nya, kita dapat mengetahuinya jika mengeliminasi kedua garis ini. Tapi di sini persamaannya belum kita ketahui, maka kita cari dulu persamaan garis yang pertama ini. Seperti tadi, kita tahu A-nya atau koefisien X-nya itu 4, kemudian B-nya 4, menjadi 4x plus 4y sama dengan A kali B atau 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi 4 menjadi x plus y sama dengan 4. Jadi persamaan garis ini, x plus y sama dengan 4. Untuk persamaan garis ini merupakan persamaan garis x sama dengan y. Atau bisa juga x min y sama dengan 0. Kenapa x sama dengan y? Karena kita lihat di sini, jika x-nya 0, maka y-nya 0. Jika x-nya 1, maka y-nya 1. Nah, untuk di sini, jika x-nya 2, y-nya sama dengan 2. Nah, di sini, sepertinya A-nya ini 2,2 ya. Tapi untuk membuktikannya, kita harus tetap mengeliminasinya atau mengeceknya. Dengan cara mengeliminasi kedua persamaan ini. Langsung saja kita eliminasi, menjadi x min y sama dengan 0, x plus y sama dengan 4, terus kita kurangi, kita peroleh min 2y sama dengan min 4, y sama dengan 2. Kemudian untuk y sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan x plus y sama dengan 4, maka menjadi x plus 2 sama dengan 4, x-nya kita peroleh 2. Maka titik koordinat atau koordinat titik dari titik pojok A yaitu 2,2. Seperti dugaan kita tadi di awal, maka titiknya memang 2,2. Nah, kemudian untuk menentukan nilai minimumnya, nanti kalian hitung sendiri. Kemudian jika sudah menemukan jawabannya, kalian bisa jawab di kolom komentar. Sertakan identitas kalian, nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa lampirkan sekaligus di komentarnya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Salam sehat, salam bahagia, jangan lupa selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.